Halo, assalamualaikum. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Jumpa lagi dengan vlog Cak Tok. Apa kabar sahabat hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Oke sahabat, kali ini saya berada di kawasan Sampuraga Baru. Dan hari ini saya akan ke perkebunan jambu kristal maupun jambu air Deli yang berada di kawasan Sampuraga Baru. Gimana keseruan saya jalan-jalan kali ini? Yuk tetap ikutin saya di jalan-jalan ke kawasan Sampuraga Baru. Sahabat, kali ini saya sudah sampai di perkebunan jambu kristal yang ada di kawasan Sampuraga Baru. Jadi kalau dari jalan ke depan tadi kurang lebih masuk ke sini sekitar 3 menit aja. Jadi sudah sampai di perkebunan jambu kristal maupun jambu Deli yang berada di kawasan Sampuraga Baru. Nah, kita nanti akan ketemu langsung sama pemiliknya dan kita ngobrol-ngobrol budidaya jambu kristal maupun jambu madu Deli. Pemiliknya sangat muda dan masih bujangan. Oke sahabat, tetap ikutin saya di jalan-jalan kali ini. Nah sahabat, kali ini saya sudah ketemu dengan pemilik sekaligus perawatnya. Ini masih muda, kelihatannya masih berondong ini. Kita coba tanya-tanya dulu. Mungkin perkenalkan dulu mas, dengan mas siapa ini? Nama saya Dwi Erlangga ya. Nah, kita sambil jalan mas, boleh mas? Oke, biasa dipanggil Ega. Pelan-pelan aja mas. Mas Ega ya berarti manggil saya? Iya. Kalau mas Ega sendiri, sebelum terjun ke sini basicnya apa, sebagai apa ini dulu, kemarin sekolahnya apa? Kalau basicnya memang sekolah ngambil jurusan pertanian ya. Oh juga pertanian, di mana mas? Di SMK 2. SMK 2 ya. Terus bisa diceritakan mas, kok bisa sampai ke terjun ke sini nih? Kan kebanyakan anak muda kan malu ini. Nah boleh ceritakan ini di sini. Nah jadi awalnya sih memang saya berpikir gini, kalau kita pengen sukses, ciptakanlah yang belum diciptakan orang. Oh iya. Jadi saya mencari di daerah sini apa yang belum ada. Jadi gitu. Berarti pinter mengambil peluang ya intinya. Ya, harus seperti itu kita kan. Karena semakin ke depan dunia ini jangan semata-mata untuk mencari pekerjaan. Kita sambil panas-panasan nggak apa-apa ya mas ini? Nggak apa-apa. Kita juga sehat kalau kena panas kayak ini nih. Sebelum terjun ke pertanian ini, sebelumnya pernah kerja di mana mas? Saya pernah kerja di daerah Kalbar ya, PT SNA. Terakhir saya sebagai mantep panen di situ. Oh mantep panen. Tapi setelah itu saya balik lagi ke kebun saya sendiri karena saya rasa udah cukup. Oh ini seperti dunia kerja. Oh ini dunia perkebunan sendiri. Jadi saya keluar dan bantu ayah saya untuk kelola ini. Jadi mending balik ke sini untuk merawat sambil membantu orang tua ya di sini ya. Betul. Kemarin di perkebunan itu sempat berapa tahun kerja di sana itu? 2 tahun saya. 2 tahun ya. Akhirnya kembali lagi ke sini dan ikut bantu orang tua ya. Betul. Kali ini kita akan kemana dulu nih mas? Ke jambu air atau gimana nih? Di jambu kristal bisa juga. Kalau mau ngeliat jambu air ada di sini. Nah berarti kita lihat aja dulu ke jambu air. Ya. Nanti sambil bisa diceritakan mas, perawatan jambu air itu gimana? Kalau ini kan mayoritas kalau di Kalimantan khususnya di Pangkalan Bun tanah gambut ya mas. Mungkin perawatannya sedikit agak susah, mungkin ada treatment khususnya.
kalau untuk jambu ya, namanya jambu-jambuan ini, kalau di media kita harus betul-betul menyediakan media yang pas. Karena disitulah dia tempat makannya. Kita nggak membiarkan akarnya ke tanah supaya rasanya lebih manis. Oh, berarti medianya ditanam di polybag ya Mas. Polybag. Jadi akarnya nggak sampai ke tanah ya ini. Iya. Ya. Nah ini sahabat untuk jambu airnya. Ini kalau jambu airnya berapa luasnya ini Mas Ega? Kalau luas sih ya nggak terlalu luas lah, tapi populasinya ini sekitar 180. Kita boleh masuk ke dalam Mas Ega? Boleh. Nanti kita sambil merasakan jambu air, namanya jambu air deli ya Mas ini? Jambu madu Delhi. Oh, jambu madu Delhi. Nah. Kita boleh memetik dan merasakan gimana ini hasil jeripayanya Mas Ega. Ini untuk pohonnya nggak besar-besar ya Mas Ega ya, tapi sudah berbuah ini, luar biasa ini. Contoh yang udah menjadi bonsai ya. Oh, ini jambu bonsai ya Mas? Iya. Kalau untuk perawatan sendiri Mas, jambu yang bonsai sama yang biasa nih gimana? Sama aja. Sama aja. Iya, nggak ada bedanya. Kalau untuk pertumbuhannya, pertama kita itu ya, ini selalu saya kontrol, akarnya tidak sampai ke tanah. Oh, akarnya sampai tanah ya. Kalau dia udah sampai ke tanah dia agak membesar. Tapi itu bisa kita jadikan bonsai. Akarnya jangan sampai ke tanah lagi, atasnya kita potong. Oh, dipotong ya. Supaya nggak tinggi, dia jadi bonsai. Oh. Terus itu di bawahnya dikasih ganjal itu, berarti biar nggak menjulur ke tanah ya, untuk akarnya ini. Kita bisa kontrol tanah apa akarnya di situ. Ayo Mas, kita boleh coba dulu. Kita masuk ya. Mati dulu. Nah sahabat, kita rasakan dulu jambu madu Delhi. Ini hasil jeripayanya Mas Ega, yang petani muda yang ada di Pangkalan Bun. Ya. Satu aja Mas, nggak apa-apa. Ini kalau saya bilang sih belum terlalu masak ya, tapi udah manis. Coba dulu. Wah, memang bener-bener manis banget nih sahabat. Apalagi dengan cuaca yang panas kayak gini, cocok banget kita makan jambu. Nggak begitu berair, tapi rasa manisnya tetap nendang nih. Ini kondisinya memang lagi habis buahnya. Habis dipanen seminggu yang lalu. Itu dari proses tanam awal sampai berbuah ini memakan waktu berapa bulan atau berapa tahun Mas Ega? Kalau pindah ke polybag ini 8 bulan sudah berbuah. 8 bulan udah berbuah ya? Iya. Terus kalau udah mulai berbunga, itu proses pembungkusannya nunggu bunganya itu turun atau langsung dibungkus itu? Tunggu bunganya turun. Bunganya turun baru dibungkus ya? Iya, biarkan jadi penyerbukan dulu, baru kita bungkus. Itu pun kita sortir. Iya. Enggak semuanya kita ambil ya. Berapa pohon ini Mas kalau di sini jumlah jambu 180. airnya tuh? 180 ya? Nah ini kalau ini yang merah. Yang merah. Lumayan banyak juga ya Mas. Nah ini terus pemasarannya Mas. Ini kan buahnya sudah mulai banyak. Pemasarannya sendiri gimana nih? Apakah melalui online atau dijual sendiri atau gimana? Iya, melalui online dijual sendiri. Kadang kalau kita kebanyakan mau cepat gitu kan, ada yang udah menampung langsung. Oh, udah menampung langsung ya. Kirim ke Sukamara, Pangkalan Banteng. Kalau online biasanya apa? Di Facebook atau di mana? Instagram? Di Facebook. Kadang udah pelanggan biasa aja yang untuk ngabiskan ini. Boleh dipromosikan juga Facebooknya apa Mas Ega, dan kalau memang punya Instagram kalian di Facebook kan? Facebooknya biasanya saya pakai Facebook Dwi Erlangga. Saya upload di situ di Berniaga. Kita lanjut lagi Mas Ega ke depan merasakan jambu kristal ya. Ini saya rasa sudah cukup untuk jalan-jalannya ke jambu air madu Delhi ya Mas. Iya.
sahabat, kita tadi udah merasakan manisnya jambu madu air deli, dan sekarang kita akan merasakan dan memetik. Nah ini jambu kristal ya mas? Iya. Kalau jambu kristal jenis apa nih mas? Ini jambu kristal yang warna putih ya. Warna putih. Warnanya ada dua, ada yang merah, ada yang putih. Tapi saya nanamnya putih. Kalau rasanya sendiri mas ini kayaknya mantep banget teman-teman. Nah untuk perawatan sendiri mas, dari mulai penanaman terus sampai berbuah ini memerlukan waktu berapa bulan? Tahun? Kalau untuk jambu kristalnya nih? Untuk jambu kristal penanaman itu butuh waktu 4 bulan setelah tanam. Oh udah berbuah ya? Cepet banget berarti ya? Iya, ada contoh yang tadi ya? Oh di belakang. Terus ini mas, untuk media tanamnya, terus pupuknya itu apa nih? Kita banyak ke pupuk organik ya. Pupuk organik, pupuk kandang berarti ya? Di lubang tanamnya kita taruh pupuk organik. Terus penyiramannya mas, itu tiap hari atau memang seminggu sekali atau gimana untuk penyiramannya sendiri itu? Kalau untuk jambu kristal penyiraman itu dia cuaca ya. Ya bisa. Kalau ada 2 atau 3 hari nggak hujan kita siram. Kalau hujan nggak usah. Berarti beda sama yang jambu beda air tadi ya? Itu setiap hari. Setiap hari, pagi, sore? Pagi. Oh pagi aja. Ya. Boleh mas kita mencoba satu metik jambu kristalnya ini? Oh rupanya ada mas Tony ini. Aduh mantap ini. Dari mana ini? Biasa mas, kita lihat prospek usaha kedepannya jambu madu dari Deli bibitnya, dan di sana ada yang unik. Di sana ada pohonnya yang bonsai, jadi pendek mas, cuman semeter tapi udah berbuah. Ngomong dari mana nih? Salam dulu dong. Kita biasa mas kalau hari-hari libur kayak gini kan sering jalan-jalan. Nah ini dapat info katanya ada kebun madu kristal sama madu air. Oh iya ya. Saya tadi juga dari kemarin mau ke sini, cuma waktunya yang kita nggak ada. Biasa, berarti memang kebetulan ke sini ya? Iya kebetulan, tidak disetting tuh. Tidak disetting. Sahabat ya disetting sahabat. Terus ini tadi rencana memang main ke sini mau beli atau mau minta ini tadi? Sebenarnya kalau misalkan dikasih minta ya alhamdulillah. Tapi kalau beli pun nggak apa-apa. Ini masih kayaknya ketawa-ketawa terus ini. Boleh mas Eka, ayo kita petik satu, kita rasakan nanti. Ini kita petik ya. Boleh mas. Nah sahabat, jambunya sangat besar banget ini. Nggak tahu nih rasanya, pastinya manis ini. Ini hasil karya budidaya Mas Eka ini dengan ayahnya. Kita coba dulu mas Eka ya. Ini Bismillah, bersih insya Allah. Memang bener manis dan ada renyah-renyahnya. Kalau digigit langsung keras gitu rasanya. Mantap mas Eka ini. Apalagi baru dipetik. Jangan cuacanya kayak ini pas ya. Apalagi ini bercucuran keringat ini. Ayo mas Eka, kita lanjut ke sana lagi karena cuacanya sedikit panas, saya berkeringat. Ini sebelum saya pamit mas Eka, pesan-pesannya buat anak muda khususnya di Pangkalan Bun, karena petani itu kan jarang dari anak muda. Pesan-pesan buat anak muda gimana? Untuk anak muda jangan pernah malu. Kalau untuk bertani memang banyak orang memandang petani itu rendah. Iya betul. Banyak orang yang malu anak muda untuk bertani. Iya loh bro. Tapi di pertanian itulah yang banyak peluang untuk kita menciptakan karya-karya baru, tanaman baru. Dan jangan berpikir untuk kedepannya kita harus mencari kerja terus. Harus berpikir gimana caranya menciptakan lapangan pekerjaan. Oh betul banget ini, sangat inspirasi banget ini nih. Mantap mas Eka ini, udah muda jadi bos lagi, mantap ini. Nah terakhir ini, ngomong-ngomong sudah punya pasangan apa belum ini? Belum, nggak nyari mas Eka? Nggak. Apa saya mau carikan ini? Nanti datang sendiri. Oh iya kak. Mungkin saya ucapkan terima kasih Mas Eka sudah diperkenalkan saya main di sini dan merasakan jambu air dan jambu kristal ini. Mungkin nanti bisa ketemu lagi. Dan untuk masyarakat Kobar yang ingin pesan di daerah mana ini? Ini daerah Sampuraga Baru ya. Sampuraga Baru. Kalau jalannya jalan apa? Ini belum ada nama jalannya ya, tapi yang arah Karanganyar ada aspal. Oh ada aspalnya.
Berarti patokannya jalan ke Sampuraga Baru, maju dikit Iya, di masjid itu kan? yang arah Karanganyar. Orang kayaknya. Oke sahabat, ini saya sudah merasakan jambu hasil karya budidaya Mas Ega. Rasanya memang luar biasa, manis banget. Udah bercucuran ini. Jadi habis ini saya langsung pamit. Dan terima kasih banyak buat Mas Eganya udah diperkenankan saya bermain di sini dan berkunjung. Siap Mas Ega. Sukses ya Mas Ega. Oke. Ya. Oke sahabat, untuk vlog jalan-jalan ke kebun jambu kristal dan jambu madu Delhi hari ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan kali ini. Sampai ketemu lagi di vlog saya jalan-jalan selanjutnya. Sebelum saya pamit, jangan lupa sahabat, dukung vlog Catok dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan jangan lupa tetap bahagia.